Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Cahyani dari kelas 12 IPS 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan materi penelitian sosiologi. Yang pertama dari hakikat penelitian. 1. Proses berpikir atau penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Ada dua hal yang menyebabkan proses tersebut, yaitu yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, logis, yaitu sesuai dengan logika. Secara singkat, logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus dan tepat. Dalam logika, berbagai hal ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang kedua, ada analitis. Analitis yaitu bersifat analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ada dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu ada deduksi, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua ada induksi, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta yang mendukung kesimpulan. Pengertian penelitian. Yang pertama menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Dan menurut umum, penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan diteliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Kegunaan dan syarat dari penelitian. Yang pertama, itu untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam mengadakan penelitian, ada 3 persyaratan penting, yaitu yang pertama, terencana, sistematis, dan yang ketiga, mengikuti prosedur ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Ada yang berdasarkan tujuan. Pertama, itu adalah penelitian dasar. Penelitian dasar sendiri adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan, serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua ada penelitian terapan. Adalah berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada berdasarkan metode. Ada penelitian historis. Penelitian historis, kajian dari penelitian historis adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Penelitian ini berdasarkan pada deskripsi lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua ada penelitian survei. Penelitian survei, dalam penelitian survei, seorang peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Perhatian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, masih selanjutnya, yang kedua, berdasarkan metode yang ketiga, penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat, ada penelitian observasi. Tujuannya adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Melalui penelitian observasi, seorang peneliti dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lainnya. Yang selanjutnya ada berdasarkan taraf pemberian informasi. Yang pertama itu ada penelitian eksploratif. Penelitian ini menggali suatu gejala yang masih baru dan biasanya menghasilkan teori-teori baru atau perkembangan teori yang sudah ada. Yang kedua, penelitian deskriptif.
Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Yang ketiga ada penelitian eksplanasi, dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala dapat terjadi. Selanjutnya ada berdasarkan jenis data. Yang pertama itu penelitian kuantitatif dan yang kedua ada penelitian kualitatif. Yang selanjutnya ada berdasarkan tempat pelaksanaan. Yang pertama ada penelitian laboratorium, yang kedua ada penelitian lapangan, dan yang ketiga ada penelitian perpustakaan atau bisa disebut juga dengan kepustakaan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang akan dipakai dalam pelaksanaan penelitian. Penentuan pendekatan sangat berpengaruh terhadap penentuan variabel atau objek penelitian, subjek penelitian, serta sumber perolehan data. Dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada sikap dan cara berpikir peneliti. Beberapa sikap yang diharapkan ada dalam diri seorang peneliti adalah objektif, kompeten, dan faktual. Adapun cara berpikir yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah skeptis, analitis, kritis, terbuka, dan jujur. Tahapan dalam penelitian. Yang pertama itu ada penyusunan rancangan penelitian, yang kedua ada pelaksanaan penelitian, yang ketiga ada pembuatan laporan penelitian, dan yang keempat itu ada mempresentasikan laporan penelitian, yang kelima ada publikasi laporan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.